Cerita ini terinspirasi dari kejadian nyata tentang seorang driver ojol yang nggak sengaja masuk ke dimensi gaib saat mengantar pesanan makanan ke daerah pelosok yang gelap gulita. Awalnya semua terasa normal, sampai akhirnya dia bertemu penumpang misterius yang beratnya nggak masuk akal, hingga bikin motornya hampir amblas ke tanah. Di tengah perjalanan, suasana berubah total saat jalanan rusak mendadak jadi pualam mewah dan hutan sepi berubah jadi kota kerajaan kuno yang sangat megah. Driver ini nggak sadar kalau dia baru saja melewati gerbang pajajaran yang sudah hilang ratusan tahun lalu, dan kaget setengah mati saat upah uang ratusan ribu yang dia terima mendadak berubah jadi selembar daun nangka segar saat dia tersadar sedang berdiri di tengah kuburan tua. Namun sebelum lanjut, coba tulis kota tempat tinggal kalian di kolom komentar. Siapa tahu ada kisah serupa yang pernah terjadi di kota kalian. Dan silahkan kirim kisah kalian di email yang ada di deskripsi agar bisa berbagi kisah kepada penonton yang lain. Kalau sudah, mari kita simak cerita seram selengkapnya di Malam itu cuaca di pinggiran Parung Panjang lagi nggak bersahabat banget. Andra tetap nekat narik ojol karena target poinnya dikit lagi tembus buat bonus harian. Jaket hijaunya sudah mulai lembab kena rintik gerimis yang turun malu-malu, tapi hawa dinginnya kerasa sampai ke tulang. Ponsel yang dijepit di stang motornya mendadak sering kehilangan sinyal GPS, bikin titik jemput di layar kedap-kedip nggak jelas kayak lampu diskotek rusak. Andra mengumpat pelan sambil membetulkan posisi helmnya yang agak miring. Jalanan yang dia lewati semakin lama semakin menyempit dan aspalnya mulai bolong-bolong parah. Di kanan kiri cuman ada deretan pohon bambu yang saling bergesekan kena angin, suaranya berisik banget kayak orang lagi bisik-bisik rahasia. Perasaan Andra mulai nggak enak, tapi dia mencoba buat tetap santai dan berpikir positif kalau ini cuma perasaan dia saja karena lapar. Aduh, ini sinyal kenapa malah hilang total sih? Mana jalannya makin gelap gini lagi? Keluh Andra sambil mengangkat ponselnya tinggi-tinggi, berharap dapat 1 atau 2 bar sinyal. Dia sempat terpikir buat putar balik dan cancel saja pesanannya, tapi membayangkan uang sewa kontrakan yang harus dibayar besok, dia membuang jauh-jauh niat itu. Dia menarik gas lebih dalam, membiarkan mesin motornya menderu memecah kesunyian malam yang makin mencekam. Titik pengantaran di aplikasi menunjukkan kalau dia harus masuk ke sebuah jalan setapak yang tertutup semak belukar. Andra merasa aneh karena daerah itu kayak nggak pernah terjamah sama orang sama sekali. Senter motornya cuma bisa menembus kabut tipis yang mulai turun menyelimuti aspal. Kalau bukan demi bonus, aku nggak bakal mau lewat sini malam-malam begini, ucapnya pelan pada diri sendiri, berusaha mengusir rasa takut yang mulai merayap di tengkuknya. Andra akhirnya sampai di sebuah tanah lapang yang luasnya nggak masuk akal buat ukuran tempat terpencil begitu. Di tengah-tengahnya berdiri pohon beringin raksasa yang akar gantungnya menjuntai sampai ke tanah, mirip kayak rambut raksasa yang lagi terurai. Di bawah pohon itu, seorang pria tua dengan pakaian serba putih sudah berdiri tegak seolah memang lagi menunggu kedatangan Andra. Bau wangi kayu cendana yang menyengat langsung menusuk hidung Andra, bikin suasana jadi makin kerasa aneh dan nggak wajar. Pria tua itu punya wajah yang tenang banget, tapi sorot matanya tajam dan berwibawa kayak sesepuh dari zaman dulu. Andra segera mematikan mesin motornya dan turun dengan canggung sambil menenteng plastik makanan yang dipesan. "Permisi kek, ini pesanannya benar atas nama pelanggan yang di aplikasi ya?" Tanya Andra sambil berusaha tetap sopan meski jantungnya sudah mulai dagdikduk nggak karuan. Pria itu cuma tersenyum tipis tanpa suara dan mengambil makanan itu dengan gerakan yang sangat halus. Andra kemudian merunduk sebentar buat mengambil dompet di saku celananya. Niatnya mau memastikan kalau pembayarannya sudah beres, atau sekadar mau merapikan uang kembalian. Tapi pas dia mendongak lagi, dalam hitungan detik, pria tua bergamis putih itu sudah nggak ada di hadapannya. Padahal lapangan itu luas banget dan nggak ada tempat sembunyi selain pohon beringin besar di belakangnya. Andra sampai mengucek matanya berulang kali karena nggak percaya dengan apa yang baru saja terjadi di depan mukanya sendiri. "Loh, kek,
Kok cepat banget hilangnya? Heh, jangan bercanda dong, Kek. Aku belum selesai ini. Teriak Andra dengan suara yang mulai gemetar. Angin kencang tiba-tiba berembus kencang sampai bikin daun-daun kering berterbangan di sekitar kakinya. Merasa ada yang nggak beres, Andra buru-buru naik ke atas motornya dan menyalakan mesin dengan panik. Dia nggak mau lama-lama lagi di situ karena suasananya sudah makin nggak masuk akal dan bikin bulu kuduknya berdiri semua. Andra memacu motornya secepat mungkin buat keluar dari area pohon beringin itu, tapi jalanan rasanya jadi panjang banget dan nggak ujung-ujungnya. Pas lagi fokus melihat jalan di depan, lampu motornya menyorot sosok wanita yang berdiri diam di pinggir jalan yang gelap total. Wanita itu memakai jaket bulu tebal yang kelihatan mewah banget, kontras banget sama lingkungan sekitar yang cuma hutan dan semak belukar. Andra refleks mengerem mendadak sampai ban motornya berdecit keras karena kaget ada orang di jam dan tempat sesunyi ini. Wanita itu nggak bergerak sama sekali, wajahnya pucat tapi tetap kelihatan cantik dengan tatapan mata yang kosong. Andra ragu mau berhenti, tapi rasa ibanya muncul karena kasihan melihat perempuan sendirian di tengah hutan malam-malam. Dia perlahan mendekat sambil tetap waspada kalau ini modus begal atau penipuan. "Mbak, ngapain di sini sendirian? Bahaya loh, ini sudah malam banget dan daerahnya sepi," tanya Andra sambil menjaga jarak aman dengan motornya yang masih menyala. Wanita itu menoleh pelan ke arah Andra. Gerakannya kaku banget kayak orang yang jarang menggerakkan leher. Dia nggak menjawab pertanyaan Andra soal dirinya sendiri, malah menunjuk ke arah kegelapan di belakang sebuah pohon besar. "Mas, tolong antar kakek aku pulang. Beliau sudah lama menunggu di sana dan sudah capek banget pengen istirahat," ucap wanita itu dengan nada suara yang datar dan dingin banget, nggak ada ekspresinya sama sekali. Andra merasa ada hawa dingin yang tiba-tiba lewat di samping telinganya pas wanita itu bicara. Sebelum Andra sempat bertanya lebih jauh, seorang kakek tua muncul dari balik kegelapan sesuai arahan wanita tadi. Kakek itu memakai baju batik coklat kusam dan peci yang warnanya sudah pudar, jalannya pelan banget sambil memegang tongkat kayu. Anehnya, wanita berjaket bulu itu langsung mundur perlahan ke arah kegelapan hutan tanpa pamit atau bilang apa-apa lagi. "Ayo nak, tolong antar aku ya, rumahku sudah dekat kok dari sini," kata kakek itu sambil menatap Andra dengan senyum yang terasa misterius. Kakek itu perlahan mendekat ke arah motor Andra tanpa banyak bicara lagi. Andra yang merasa nggak enak buat menolak akhirnya mempersilakan kakek itu buat naik ke jok belakang. "Iya kek, naik saja pelan-pelan, pegangan yang kuat ya," kata Andra sambil mencoba menstabilkan posisi motornya agar nggak oleng. Tapi begitu kakek itu mendudukan badannya di jok belakang, Andra langsung terhenyak kaget karena motornya mendadak amblas ke bawah seolah-olah dia sedang mengangkut beban bertonton. Andra sampai harus menahan stang motornya dengan tenaga ekstra supaya nggak jatuh terguling ke samping. Dia merasa heran banget karena kakek itu badannya kurus kecil, tapi kenapa beratnya bisa melebihi beban 3 orang dewasa sekaligus. Ban belakang motornya kelihatan sangat kempes tertekan beban misterius itu, padahal dia baru saja mengisi angin tadi sore. "Waduh kakek bawa barang bawaan banyak ya. Kok motor aku jadi berat banget begini?" tanya Andra sambil berusaha mengatur napasnya yang mulai sesak. Kakek yang kemudian mengenalkan dirinya sebagai Abah Malik itu cuma diam saja, tangannya yang terasa sedingin es memegang pinggang Andra dengan sangat erat. Andra mencoba menyalakan gas, tapi mesin motornya cuma mengerang pelan seolah nggak kuat buat jalan. Dia harus menarik tuas gas sampai dalam banget baru motor itu bisa bergerak maju dengan kecepatan yang sangat lambat. Suara knalpot motornya terdengar sangat kasar dan berat, berjuang keras melawan gravitasi yang nggak masuk akal dari si penumpang tua itu. Perasaan Andra makin nggak karuan karena setiap kali dia melewati lubang kecil di jalan, shock breaker motornya bunyi jeduk keras banget tanda sudah mentok. Dia melirik ke kaca spion buat melihat wajah si kakek, tapi yang dia lihat cuma bayangan gelap tertutup peci kusam yang menunduk ke bawah. Sepanjang jalan nggak ada satupun kata yang keluar dari mulut Abah Malik
Cuman suara napasnya yang terdengar berat dan beraturan tepat di belakang telinga Andra. Hawa dingin yang keluar dari tubuh kakek itu bikin Andra merinding sepanjang jalan. Andra mulai merasa frustrasi karena jalanan yang dia lewati rasanya makin hancur. Banyak batu besar dan lubang dalam yang bikin motornya makin susah jalan. Dia sempat mengeluh pelan soal kondisi infrastruktur di daerah itu yang menurutnya nggak masuk akal buat dilewati motor ojol. Duh kek, maaf ya kalau jalannya goyang banget. Ini aspalnya sudah kayak sungai kering, nggak ada rata-ratanya sama sekali, ucap Andra sambil berusaha menjaga keseimbangan badannya agar nggak jatuh ke lubang. Abah Malik yang sejak tadi diam tiba-tiba menggerakkan tangannya dan menepuk pundak Andra dengan lembut. Begitu telapak tangan dingin itu menyentuh jaket Andra, sebuah sensasi aneh menjalar ke seluruh tubuhnya, kayak ada aliran listrik kecil yang bikin matanya mendadak segar. Andra refleks mengedipkan mata berkali-kali karena tiba-tiba saja pemandangan di depannya berubah total dalam sekejap mata. Aspal hancur dan becek yang tadi dia lihat menghilang, berganti jadi jalan setapak luas yang terbuat dari batu pualam halus yang berkilau kena cahaya entah dari mana. Andra sampai melongo dan hampir melepaskan stang motornya karena saking kagetnya melihat perubahan drastis itu. Di sekelilingnya bukan lagi hutan bambu yang gelap dan menyeramkan, melainkan sebuah area perkotaan kuno yang sangat megah dan tertata rapi. Pohon-pohon besar di kanan kiri jalan tampak bercahaya, dan udara yang tadinya pengap berubah jadi sangat sejuk dan segar seperti di pegunungan. Kek, ini kita di mana? Tadi rasanya aku masuk ke jalan buntu di Parung, kok sekarang jadi kayak di kerajaan begini? Tanya Andra dengan nada suara yang campur aduk antara kagum dan takut. Abah Malik terkekeh pelan di belakang punggung Andra. Suaranya terdengar lebih berwibawa dan mantap, nggak serentak sebelumnya. Kakek itu sedikit condong ke depan dan berbisik tepat di samping helm Andra, bikin suasana makin terasa magis. Jangan melihat dengan matamu yang lelah, nak. Lihatlah dengan hatimu. Ini adalah pajajaran yang nggak pernah runtuh, tempat di mana waktu nggak pernah bergerak maju, bisik Abah Malik. Andra cuman bisa diam terpaku sambil terus memacu motornya di atas jalan pualam itu, merasa kalau dirinya sudah masuk ke dimensi lain yang nggak seharusnya dia injak. Andra semakin nggak percaya sama apa yang dia lihat di sepanjang pinggir jalan pualam itu. Di kanan dan kirinya berdiri bangunan-bangunan kayu jati raksasa yang tingginya nggak masuk akal buat ukuran rumah zaman sekarang. Ukirannya detail banget, ada gambar naga sama harimau yang kelihatan hidup seolah-olah bisa melompat keluar dari kayu itu kapan saja. Lampu-lampu obor yang menyala di setiap sudut bangunan memancarkan cahaya keemasan yang bikin suasana di tempat itu kerasa sangat mewah dan sakral. Di sebuah lapangan luas yang dibatasi pagar batu, Andra melihat ratusan pria bertubuh kekar dan bertelanjang dada lagi bergerak serempak. Mereka kelihatan sedang berlatih silat dengan gerakan yang sangat cepat dan bertenaga, tapi anehnya nggak ada suara teriakan atau benturan fisik sama sekali. Harusnya dengan gerakan sehebat itu bakal terdengar suara riuh atau debu yang berterbangan, tapi di situ semuanya sunyi senyap. Hanya ada suara angin yang menderu keras setiap kali tangan atau kaki para pesilat itu menebas udara kosong. Kek, itu orang-orang lagi ngapain malam-malam begini? Kok latihannya serius banget tapi nggak ada suaranya ya? Tanya Andra sambil terus memelankan kecepatan motornya karena saking terpesonanya. Dia merasa kayak lagi syuting film kolosal, tapi skalanya jauh lebih nyata dan megah dari apapun yang pernah dia tonton di bioskop. Bau wangi dupa dan bunga melati mulai tercium kuat, bercampur sama udara dingin yang bikin napas. Andra keluar dalam bentuk uap putih, meski dia nggak merasa kedinginan sama sekali. Abah Malik nggak menjawab pertanyaan Andra dengan kata-kata. Dia cuma menunjuk ke depan dengan tongkat kayunya seolah menyuruh Andra buat tetap fokus ke jalan. Andra merasa kalau dia dilarang buat berhenti atau sekadar menyapa orang-orang yang ada di situ karena mereka seolah punya dunianya sendiri. Motor ojolnya yang kumuh,
kerasa sangat asing di tengah kemegahan kota kuno itu. Tapi anehnya nggak ada satupun orang di lapangan itu yang menoleh atau merasa terganggu sama kehadiran Andra. Semuanya bergerak dalam kesunyian yang bikin bulu kuduk Andra berdiri lagi. Motor Andra akhirnya berhenti tepat di depan sebuah gerbang kayu raksasa yang tingginya mungkin setara gedung bertingkat. Di sisi kiri dan kanan gerbang itu ada dua patung macan putih yang posisinya duduk siaga, matanya yang terbuat dari batu permata seolah-olah mengawasi setiap gerak-gerik Andra. Suasana di depan gerbang itu terasa sangat tenang, sekaligus menekan, bikin Andra nggak berani buat bicara keras-keras. Dia merasa kayak ojekan kali ini benar-benar membawa dia ke depan pintu masuk istana raja zaman dulu yang sangat dihormati. Abah Malik perlahan turun dari boncengan motor dengan gerakan yang mantap, nggak kelihatan susah payah kayak pas naik tadi. Begitu kaki kakek itu menyentuh tanah, Andra kaget setengah mati karena shock breaker motornya mendadak naik kembali ke posisi normal dengan suara jeduk yang keras. Motornya yang tadi amblas parah dan terasa sangat berat, sekarang jadi ringan banget sampai Andra hampir terjungkal karena nggak siap dengan perubahan beban yang mendadak itu. Dia langsung memegang erat stang motornya sambil mengusap dadanya yang berdegup kencang karena kaget. Abah Malik berdiri tepat di depan Andra sambil tersenyum tulus. Wajahnya kelihatan jauh lebih segar dibanding pertama kali mereka bertemu di pinggir jalan tadi. Kakek itu merogoh saku bajunya dan mengeluarkan beberapa lembar uang kertas yang kelihatan masih baru dan sangat rapi. "Terima kasih banyak sudah mau antar orang tua ini pulang sampai ke depan rumah, Nak. Ini upahmu, ambil 200.000 ya. Kalau memang ini kebanyakan, kamu simpan saja kembaliannya sebagai pengikat silaturahmi antara kita," kata Abah Malik dengan nada suara yang sangat kebapakan. Andra menerima uang itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Dia melihat ada 2 lembar uang 100 ribuan yang warnanya merah terang di tangannya. Dia mau bilang kalau ini kebanyakan karena jaraknya nggak sejauh itu, tapi Abah Malik cuma mengangguk pelan seolah menolak buat didebat masalah uang kembalian. "Sudah simpan saja, itu sudah jadi hak kamu karena sudah sabar membonceng aku yang berat ini." Tambah kakek itu lagi, Andra cuma bisa mengangguk pelan sambil memasukkan uang itu ke dalam saku celananya dengan perasaan yang masih bingung tapi juga senang karena dapat tip besar. Andra masih terpaku melihat kemegahan gerbang kayu itu saat Abah Malik mulai melangkah masuk ke dalam kegelapan di balik pintu besar tersebut. Dia baru saja mau meneriakkan kata terima kasih sekali lagi, tapi tiba-tiba sebuah cahaya putih yang sangat silau menghantam matanya dari arah samping. Cahaya itu datang barengan sama suara knalpot motor bebek yang berisik dan batuk-batuk. Bikin suasana agung yang tadi dia rasain pecah berkeping-keping dalam sekejap. Andra refleks menutupi matanya pakai telapak tangan karena saking silanya sorotan lampu senter itu. "Walah mas, ngapain sampean malam-malam begini malah nongkrong di sini? Mana motor diparkir di tengah-tengah semak begini lagi?" teriak sebuah suara serak yang kedengarannya panik sekaligus heran. Andra mengerjapkan matanya berulang kali buat menyesuaikan penglihatan yang tadi sempat buta sesaat karena cahaya lampu. Begitu penglihatannya jelas, dia kaget melihat seorang bapak-bapak tua dengan motor yang penuh keranjang sayur di belakangnya sedang menatap dia dengan wajah pucat pasi dan bingung. Andra yang merasa kegiatannya diganggu langsung membalas dengan nada agak kesal karena merasa lagi ada di depan rumah mewah pelanggan. "Loh, Pak, pelan-pelan dong senternya, silau nih. Aku lagi antar penumpang ini ke rumah besar di depan. Masa Bapak nggak lihat ada gerbang segede begini?" sahut Andra sambil menunjuk ke arah gerbang kayu raksasa yang tadi dia lihat dengan jelas. Dia merasa bapak pedagang sayur ini aneh banget karena nggak melihat bangunan semegah itu padahal jaraknya cuma beberapa meter dari posisi mereka berdiri. Pedagang sayur itu bukannya minta maaf, malah makin mendekat dengan wajah yang penuh ketakutan sambil terus mengarahkan senternya ke arah depan motor Andra. "Rumah besar apa toh mas? Istighfar dulu, coba sampeyan lihat baik-baik pakai mata kepala sendiri," kata bapak itu dengan suara yang gemetar. Andra mulai merasa ada yang nggak beres karena nada bicara bapak itu serius banget. Nggak kayak orang yang mau bercanda atau menakut-nakuti.
Dia mulai merasakan hawa dingin yang beda, bukan sejuk kayak tadi, tapi dingin yang bikin kulit merinding ngeri. Andra dengan percaya diri menoleh ke arah belakang, niatnya mau menunjukkan gerbang kayu raksasa dan patung macan putih yang tadi dia lihat dengan mata kepala sendiri. Tapi begitu kepalanya berputar, jantungnya seolah berhenti berdetak sesaat dan tenggorokannya mendadak kering kerontang. Gerbang megah, jalanan pualam, dan cahaya keemasan yang tadi menyelimuti tempat itu hilang total tanpa bekas. Seolah-olah semuanya cuma bayangan yang ditiup angin. Pandangan Andra sekarang cuma mentok pada kegelapan hutan yang pekat dan pepohonan liar yang bentuknya meliuk-liuk, menyeramkan. Di depannya bukan lagi sebuah istana, melainkan gundukan-gundukan tanah dengan nisan batu yang sudah berlumut dan miring ke sana kemari. Ternyata, sedari tadi dia memarkirkan motornya tepat di tengah-tengah jalan setapak pemakaman tua yang sangat luas dan nggak terurus sama sekali. Nggak mungkin. Tadi ada rumah besar di sini, Pak. Kakek itu baru saja masuk ke sana lewat pintu itu. Seru Andra dengan suara yang naik 1 oktavi karena panik luar biasa. Dia mencoba berlari ke arah di mana Abah Malik tadi menghilang, tapi kakinya malah terperosok ke dalam lubang tanah yang becek. Nggak ada pintu, nggak ada penjaga, yang ada cuma suara jangkrik dan burung malam yang sahut-sahutan bikin suasana makin mencekam. Bapak tukang sayur itu cuma bisa geleng-geleng kepala sambil terus memegang tasbih di tangan kirinya. Mukanya kelihatan kasihan banget melihat Andra yang mulai linglung. "Sudah mas, ayo cepat pergi dari sini sebelum makin parah. Sampean itu baru saja diajak mampir ke alam sebelah," ajak bapak itu sambil berusaha menarik lengan jaket Andra. Andra cuma bisa diam mematung sambil menatap daun di tangannya. Merasa dunia yang dia kenal baru saja jungkir balik dalam satu malam yang gila ini. Andra masih nggak percaya sama apa yang baru saja terjadi. Pikirannya bener-bener kacau kayak benang kusut. Dia tiba-tiba teringat sama uang 200.000 yang dikasih Abah Malik dan buru-buru merogoh saku celananya dengan tangan yang gemetar parah. Dalam hati dia terus berdoa semoga uang itu asli. Karena kalau sampai uang itu nyata, berarti kejadian tadi bukan sekadar halusinasi atau mimpi di tengah jalan. Dia menarik benda dari sakunya dengan napas yang memburu, berharap masih bisa merasakan tekstur kertas uang yang kaku dan halus. Begitu tangannya keluar dari saku, Andra nyaris berteriak karena apa yang dia pegang rasanya tipis dan rapuh banget, sama sekali nggak kayak uang kertas. Di bawah cahaya lampu motor yang agak redup, dia melihat bukan lembaran uang merah yang ada di telapak tangannya, melainkan selembar daun nangka yang masih sangat segar. Daun itu warnanya hijau pekat dan masih ada sisa getah lengket di bagian tangkainya, seolah baru saja dipetik langsung dari pohonnya. Andra sampai mengucek matanya berulang kali, berharap penglihatannya salah karena saking nggak masuk akalnya. Keanehan nggak berhenti di situ saja. Pas Andra memperhatikan lebih teliti, di bawah sorotan senter si bapak tukang sayur, dia melihat sesuatu yang bikin bulu kuduknya berdiri tegak. Di permukaan daun nangka yang kasar itu, ada guratan-guratan halus yang membentuk angka 200.000 secara sempurna, seolah-olah memang diukir alami oleh serat daunnya sendiri. Nggak ada tinta, nggak ada coretan pulpen, semuanya murni bagian dari tulang daun itu yang membentuk nominal uang tadi. "Pak, ini tadi uang, demi Tuhan tadi ini uang kertas merah 2 lembar, ucap Andra dengan suara yang nyaris hilang karena saking takutnya. Bapak tukang sayur itu cuma menghela napas panjang sambil menepuk-nepuk bahu Andra, berusaha menenangkan driver ojol yang wajahnya sudah pucat pasi kayak mayat itu. "Sudah mas, simpan saja daunnya atau buang di sini, jangan dipikirin terus. Itu namanya uang pemberian dari mereka yang di sana. Biasanya memang bakal berubah bentuk begitu kalau kita sudah sadar," kata si bapak dengan nada yang tenang tapi penuh peringatan. Andra cuma bisa berdiri mematung sambil menatap daun di tangannya, merasa dunia yang dia kenal baru saja jungkir balik dalam satu malam yang gila ini. Andra sampai di rumah dengan kondisi yang benar-benar memprihatinkan, wajahnya pucat pasi dan jalannya sempoyongan kayak orang yang nggak punya tulang. Begitu masuk ke ruang tamu, dia langsung duduk tersungkur di lantai tanpa melepas helm atau jaket hijaunya yang masih basah.
Istrinya yang kaget melihat kondisi suaminya langsung lari menghampiri, tapi Andra cuma diam mematung dengan pandangan kosong yang lurus menatap tembok. Dia nggak menjawab satupun pertanyaan istrinya. Mulutnya cuma komat-kamit pelan tanpa mengeluarkan suara yang jelas. Kondisi Andra makin parah karena badannya mendadak terasa panas banget, tapi dia menggigil hebat seolah-olah lagi kedinginan di tengah salju. Istrinya makin panik karena saat mencoba membantu melepaskan jaket Andra, badan suaminya itu terasa sangat berat, persis kayak sensasi pas dia membonceng Abah Malik di jalan tadi. Merasa ada yang nggak beres secara spiritual, sang istri segera menelepon Gus Danu, teman sesama ojol yang memang dikenal punya kemampuan lebih soal urusan dunia gaib. Gus Danu yang kebetulan lagi nggak narik langsung meluncur ke rumah Andra karena merasa ada panggilan darurat yang nggak biasa. Begitu sampai di rumah Andra, Gus Danu nggak banyak tanya dan langsung duduk di depan Andra yang masih linglung. Gus Danu melihat ada aura abu-abu yang tebal banget menyelimuti pundak Andra, kayak ada sosok yang lagi nangkring di situ. Nggak usah panik, ini ada tamu yang ikut pulang karena ada pesan yang belum tersampaikan, ucap Gus Danu sambil mulai membacakan doa-doa pelan. Tiba-tiba saja badan Andra tersentak hebat, kepalanya mendongak ke atas dengan mata yang cuman kelihatan bagian putihnya saja, bikin suasana di ruang tamu itu jadi sangat mencekam. Suasana makin kacau saat Andra tiba-tiba menggeram rendah. Suaranya bukan lagi suara cempreng khas Andra, tapi berubah jadi suara berat dan serak yang berwibawa. Dia mulai bergerak kaku, tangannya seolah-olah lagi memegang tongkat khayalan sambil menunjuk-nunjuk ke arah luar rumah. Istrinya sampai harus bersembunyi di belakang punggung Gus Danu karena saking takutnya melihat perubahan drastis pada suaminya sendiri. Gus Danu terus berusaha berkomunikasi dengan sosok yang meminjam raga Andra itu, mencoba mencari tahu apa kemauan sebenarnya dari penghuni alam sebelah yang mengikuti Andra sampai ke rumah. Gus Danu langsung menaruh telapak tangannya di dahi Andra yang panasnya sudah nggak masuk akal. Di tengah kepulan asap hio yang mulai memenuhi ruangan, Andra yang tadinya menggeram mendadak tenang. Tapi raut wajahnya berubah jadi sangat tua dan bijaksana. Aku nggak berniat jahat, aku cuma titip pesan karena anak ini sudah baik mau mengantarku sampai ke pintu, ucap Andra dengan suara berat yang bikin seisi ruangan mendadak jadi sunyi senyap. Istri Andra cuma bisa menangis pelan sambil terus memegang tasbih, nggak berani menatap suaminya yang lagi kerasukan itu. Gus Danu mengangguk pelan seolah mengerti pembicaraan tingkat tinggi yang sedang terjadi. Apa yang mau Abah sampaikan lewat anak ini? Tolong jangan bikin badannya sakit, dia cuma orang kecil yang lagi cari nafkah, sahut Gus Danu dengan nada bicara yang sangat sopan. Sosok yang ada di dalam tubuh Andra itu kemudian tersenyum tipis, persis kayak senyuman Abah Malik yang dilihat Andra di bawah pohon beringin waktu itu. Atmosfer di ruang tamu itu mendadak jadi sejuk banget, kontras sama suhu badan Andra yang tadi membara. Lewat mulut Andra, sosok itu mulai memberikan petunjuk yang sangat spesifik soal identitas aslinya. Rumahku, warnanya biru langit, carilah tempat yang tenang di mana angka tahun 1990 terukir di sana. Aku cuma ingin dia tahu kalau aku sudah sampai dengan selamat ke rumah baruku yang sekarang kalian sebut tempat peristirahatan. Bisik sosok itu dengan suara yang makin mengecil. Setelah mengucapkan kalimat itu, badan Andra mendadak lemas dan jatuh pingsan di pelukan Gus Danu, seolah-olah semua energinya baru saja dikuras habis. Setelah Andra tertidur pulas karena pingsan, Gus Danu menjelaskan ke istrinya kalau pesan itu adalah sebuah amanah yang harus dituntaskan supaya Andra nggak diganggu lagi. Angka tahun 1990 dan rumah biru itu adalah kunci buat menemukan siapa sebenarnya penumpang misterius yang dibawa Andra malam tadi. Besok kita harus cari tempat itu karena kalau nggak ketemu, pikiran Andra bakal terus dihantui sama bayang-bayang pajajaran itu, kata Gus Danu sambil merapikan sisa-sisa ritualnya. Andra sendiri masih terlelap dengan napas yang mulai teratur, meski daun nangka yang tadi dia simpan sekarang sudah mengering dan hancur jadi abu di atas meja.
Pagi harinya, Andra bangun dengan badan yang rasanya kayak habis dipukuli orang sekampung. Meski masih lemas dan kepalanya cenut-cenut, dia memaksakan diri buat ikut Gus Danu dan beberapa teman ojol lainnya kembali ke area pemakaman itu. Mereka berkumpul di pinggir jalan yang semalam dilewati Andra, mencoba mencari petunjuk tentang rumah biru yang disebut dalam mimpi dan saat kejadian kerasukan semalam. Matahari yang terik nggak membuat rasa merinding di tengkuk Andra hilang. Apalagi saat melihat kembali semak-semak tempat dia memarkir motornya semalam, Gus Danu memimpin di depan sambil memegang botol air mineral yang sudah didoakan, sementara teman-temannya yang lain sibuk menebas semak belukar yang tinggi-tinggi. Area pemakaman itu luas banget dan banyak nisan yang sudah nggak terbaca lagi tulisannya karena tertutup lumut tebal. Kita cari yang ada bangunan kecilnya atau cungkup, fokus ke warna biru sesuai pesan semalam, instruksi Gus Danu kepada tim ojol yang semangat membantunya. Mereka menyisir satu persatu blok makam, mulai dari yang paling depan sampai ke area paling pojok yang jarang dilewati orang. Andra berjalan di paling belakang, dia merasa kayak ada magnet yang menarik kakinya untuk terus masuk lebih dalam ke arah hutan kecil di ujung pemakaman. Setiap kali dia merasa ragu, bayangan wajah tenang Abah Malik seolah-olah muncul di antara pepohonan, mengarahkan jalannya dengan senyuman tipis. "Gas, kayaknya ke arah sana deh. Aku ngerasa ada tarikan kuat banget dari arah pohon-pohon besar itu," teriak Andra sambil menunjuk ke sebuah area yang hampir tertutup rapat oleh pohon nangka dan semak berduri. Teman-temannya segera berbelok mengikuti insting Andra yang mendadak jadi sangat tajam pagi itu. Semakin mereka masuk ke dalam, udara yang tadinya panas karena matahari berubah jadi sejuk dan lembab, persis kayak suasana di dimensi Pajajaran semalam. Langkah mereka terhenti saat melihat sebuah gundukan tanah yang lebih tinggi dari yang lain, tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan. Andra mendadak berhenti bernapas sesaat karena dia melihat ada secercah warna yang sangat familiar di balik dedaunan hijau itu. Dia mempercepat langkahnya, mengabaikan duri-duri yang menggores lengannya demi memastikan apakah apa yang dia lihat adalah nyata atau cuma harapan kosong belaka. Setelah berjuang nembus semak berduri yang rapat banget, Andra dan timnya sampai di sebuah area kecil yang suasananya tenang banget, beda sama bagian makam lainnya yang terkesan berantakan. Di sana berdiri sebuah bangunan cungkup kecil yang bentuknya mirip rumah mungil dengan cat tembok warna biru langit yang sudah mulai mengelupas. Meski sudah tua dan kusam, warna birunya masih kelihatan jelas di bawah sinar matahari yang menembus celah pepohonan. Andra langsung lemas dan terduduk di tanah. Hatinya berdegup kencang karena bentuk bangunan itu persis sama dengan rumah megah yang dia lihat di dimensi Pajajaran semalam, cuma versinya lebih kecil dan nyata. Gus Danu perlahan mendekati cungkup itu dan membersihkan lumut yang menutupi batu nisan di dalamnya dengan kain basah. Begitu permukaan batu nisan itu bersih, semua orang yang ada di situ mendadak diam 1000 bahasa seolah-olah waktu berhenti berputar. Di atas batu nisan yang terbuat dari marmer hitam itu tertulis nama Abah Malik dengan huruf kapital yang tegas. Di bawahnya terukir angka tahun wafat yang bikin Andra merinding sampai ke ujung kaki. Wafat 12 Desember 1990. Semuanya akurat banget, nggak meleset sedikit pun dari pesan yang disampaikan saat Andra kerasukan semalam. "Ternyata benar, Mas. Sosok yang kamu antar semalam itu adalah beliau," ucap Gus Danu sambil mengusap nisan itu dengan penuh hormat. Dari cerita warga lokal yang kebetulan lewat dan ikut melihat, mereka baru tahu kalau Abah Malik ini dulunya adalah tokoh persilatan besar, sekaligus sesepuh yang sangat disegani di wilayah Parung Panjang sampai ke daerah Bogor. Beliau dikenal sebagai orang sakti yang menjaga kedamaian desa, tapi setelah wafat puluhan tahun lalu, makamnya memang jarang dikunjungi karena keluarganya sudah banyak yang pindah keluar kota. Andra cuma bisa menatap nisan itu dengan perasaan campur aduk antara takut, haru, dan nggak percaya. Dia teringat betapa beratnya beban motornya semalam, yang mungkin saja itu adalah berat dari ilmu atau tanggung jawab besar yang dulu dipikul oleh almarhum semasa hidupnya. "Maaf ya, Bah, kalau semalam aku sempat mengeluh jalannya rusak.
"Terima kasih sudah kasih lihat keindahan Pajajaran ke aku," bisik Andra pelan sambil mengusap nisan biru itu. Dia merasa ada embusan angin sejuk yang lewat di sela-sela rambutnya. Seolah-olah Abah Malik sedang menjawab salamnya dari alam yang berbeda. Kejadian itu akhirnya jadi obrolan paling hangat di tongkrongan ojol seluruh Parung Panjang sampai berhari-hari. Andra memutuskan buat nggak narik dulu selama seminggu karena ingin menenangkan pikirannya yang masih sering terbayang-bayang kemegahan kota Pualam itu. Dia sadar kalau hidup di dunia ini nggak cuma soal kejar target atau cari uang saja, tapi ada hal-hal besar di luar nalar yang kadang memilih kita buat jadi saksinya. Daun nangka yang sudah jadi abu itu dia simpan dalam botol kecil sebagai pengingat kalau dia pernah mengantar seorang legenda pulang ke rumahnya. Rekan-rekan sesama ojol sekarang punya kebiasaan baru. Setiap kali mereka harus melewati jalanan sepi di dekat area pemakaman itu saat malam hari, mereka selalu membunyikan klakson 3 kali atau sekadar menyapa dalam hati sebagai bentuk rasa hormat kepada penghuni alam sebelah. Nggak ada lagi yang berani mengeluh soal jalanan rusak atau sinyal hilang di daerah situ, karena mereka tahu kalau di balik kegelapan hutan itu ada sebuah peradaban yang tetap berdiri kokoh meski nggak terlihat oleh mata biasa. Abah Malik seolah sudah jadi pelindung tak kasat mata bagi para pejuang aspal yang sering lewat di sana. Andra sendiri merasa badannya jadi jauh lebih segar dan enteng setelah dia ziarah dan mendoakan langsung di makam biru itu. Dia nggak lagi merasa dihantui atau ketakutan, justru ada rasa bangga karena sudah dipercaya oleh sosok sekelas Abah Malik buat jadi sopirnya, meskipun cuma sebentar. Dia belajar kalau silaturahmi itu nggak bakal putus cuma karena kematian, apalagi kalau janji dan kebaikan sudah jadi pengikatnya. Kejadian uang daun itu nggak dia anggap sebagai kerugian, tapi sebagai ongkos pelajaran hidup yang harganya jauh lebih mahal dari Rp200.000. Kisah misteri penumpang di gerbang Pajajaran ini pun berakhir dengan sebuah pesan yang mendalam bagi siapa saja yang mendengarnya. Dunia yang kita pijak ini punya rahasia yang luas banget, dan kadang-kadang dimensi itu bisa bersinggungan lewat kejadian-kejadian yang nggak terduga. Selama kita tetap sopan dan punya niat baik saat bekerja, para penjaga itu nggak bakal mencelakai. Justru mereka bisa kasih perlindungan yang nggak kita sangka-sangka. Andra sekarang kembali narik motor dengan semangat baru, selalu siap menyapa siapapun yang butuh tumpangan, baik itu manusia ataupun mereka yang datang dari masa lalu.